penganugerahan Tokoh Perbukuan Islam 2017 yang insya Allah akan dibacakan oleh Sekretaris IKAPI DKI Jakarta. Kami persilahkan Bapak Mappa Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tokoh perbukuan yang dipilih oleh IKAPI DKI Jakarta. Namun sebelumnya saya informasikan bahwa memilih tokoh ini sangat susah sekali sebenarnya, karena di antara nominasi yang masuk itu semuanya bagus. Semua bagus dan kita harus mencari salah seorang di antara mereka itu siapa yang terbaik menjadi tokoh perbukuan Islamic Book Fair 2017. Baik, saya akan bacakan secara singkat narasi dari tokoh perbukuan Islam 2017. Tokoh perbukuan Islam 2017 ini selain dikenal sebagai penulis, juga dikenal sebagai pendakwah, aktivis, pegiat pendidikan, dan aktivis lainnya. Namun, tokoh ini lebih senang disapa sebagai guru ngaji. Tokoh ini sangat prihatin dengan tingginya angka buta aksara Al-Quran, rendahnya keinginan memiliki Al-Quran terjemah, juga buku-buku tafsir, membaca tanpa memahami, menghafal miskin penghayatan, menjadikan ayat sebagai jimat, memandang Al-Quran hanya sebagai bacaan biasa, tadarus sekadar untuk khatam dan mendapatkan pahala. Hal itu semakin diperparah lagi oleh perilaku agamawannya yang tidak sungguh-sungguh dalam mendakwakan Al-Quran. Keprihatinan ini telah mendorong lelaki yang dilahirkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 1967 untuk mendirikan Ar-Rahman Quranic Learning Center atau AQL di Jakarta pada tahun 2008. Melalui lembaga inilah Gerakan Nasional Tadabbur Quran atau GNTQ digiatkan. Beliau juga merupakan pimpinan pesantren Ar-Rahman Quranic College atau AQC sejak tahun 2009 dan pimpinan AQL Islamic School sejak tahun 2016. Suami dari Dr. Amelia Hidayati SPM ini adalah lulusan Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Darul Hafaz Bone Sulawesi Selatan. Beliau juga menyelesaikan pendidikan tinggi di Madinah Islamic University di Arab Saudi. Tokoh perbukuan Islam ini juga tercatat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI, anggota pengurus Pusat Muhammadiyah, dan Ketua Alumni Madinah Islamic University se-Indonesia. Di tengah kesibukan beliau di beberapa kegiatan dan organisasi, tokoh ini telah menghasilkan karya berupa buku antara lain Meraih Mutiara Al-Quran yang diterbitkan oleh AQL, kemudian Tadabbur Al-Quran yang diterbitkan oleh Gema Insani Press, Anda Bertanya Kami Menjawab diterbitkan oleh Gema Insani Press, Menyelami Mutiara Wahyu oleh AQL Publishing, Masuk Surga Sekeluarga oleh AQL Publishing. Tokoh ini juga dikenal sebagai koordinator GNPF MUI. Lewat aksi bela Islam, kiprahnya dalam dunia dakwah sangat berani untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau dan para ulama lainnya yang tergabung dalam aksi bela Islam telah berkomitmen untuk melakukan aksi demonstrasi secara tertib, aman, dan sesuai koridor hukum. Dan siapakah tokoh perbukuan Islam 2017 ini?
Beliau adalah Al-Ustaz Bahtiar Nasir LC.MM. Dengan hormat kami silakan ke depan. Saya sampai terkagum-kagum mendengarkan ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ustaz Bahtiar Nasir. Untuk itu kami undang ke atas panggung Ketua IKAPI DKI Jakarta Bapak Hikmat Kurnia untuk memberikan penghargaan kepada tokoh perbukuan Islam 2017 Ustaz Bahtiar Nasir. Alhamdulillah wa syukurillah. Demikianlah beliau tokoh perbukuan Islami 2017 Ustaz Bahtiar Nasir. Kami akan memberi kesempatan untuk memberikan sepatah dua patah kata, menyampaikan kepada umat yang sudah menunggu sejak tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah. Ada satu pegangan yang menjadi prinsip hidup saya terkait keilmuan. Dari surah Ali Imran ayat 18, ukuran keilmuan seseorang menurut saya dari ayat ini jelas sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ukuran derajat keilmuan seseorang itu dilihat dari rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak sedikitnya karya tulis dia. Bukan. Itu karenanya Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari dimulai dari babun niat. Seorang ayah bijaksana berkata kepada anaknya, "Nak, setiap kali kamu usai menulis satu kalimat ilmu, berhentilah sejenak. Tanyakan pada hatimu, bertambahkah rasa takutmu kepada Allah? Jika tidak, jangan teruskan. Tidak ada yang bertambah dari ilmumu ketika tidak bertambah takut kepada Allah." Seorang ulama sudah selesai menulis buku dan dia yakin buku ini spektakuler, kemudian muncul kesombongan di dalam jiwanya, maka dirobek semua buku itu. Ketika buku itu tidak membekas rasa takut kepada Allah setelahnya. Tetapi itu saja tidak cukup. Apalagi saat ini di Indonesia. Kalau kita hanya pintar, kemungkinan besar kita akan melenceng. Tidak cukup hanya cerdas. Dibutuhkan keberanian untuk menegakkan keadilan sebagai seorang ilmuwan. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Setelah ini ada yang menarik dari tadabbur Al-Imran 18 ini. Ini sebetulnya masih menjadi pegangan hidup saya dan saya masih belajar untuk menjalaninya. Wal malaikatu wa ulul ilmi, disejajarkan antara malaikat dan ulul ilm, orang-orang berilmu. Para ulama menafsirkan ukuran keilmuan seseorang diukur dari apakah dia sudah qa'iman bil qisti. Setelah dia mengakui bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan itu adalah puncak kesadaran berilmu, selanjutnya di tingkat implementasi bersama para malaikat ulul ilmi qa'iman bil qisti, menegakkan keadilan.
Tapi memang resiko menjadi penegak keadilan itu, innalladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Resiko menjadi penegak keadilan adalah dibunuh. Menjadi ilmuwan yang jujur memang berat. Karena pelacur intelektual jauh lebih hina daripada pelacur seksual. Di sini pertaruhannya, sehingga saya katakan tidak cukup hanya dengan pintar. Dibutuhkan keberanian untuk menegakkan keadilan. Qaiman bil qisti. Tapi para ilmuwan sejati yang menegakkan keadilan punya pegangan yang kuat di ujung ayat itu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia adalah yang tidak pernah terkalahkan, maha perkasa, sekaligus yang maha menempatkan sesuatu atau akibat sesuatu pada tempatnya. Islam Indonesia dan umat Islam Indonesia sudah diberikan izzahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perjuangan terakhir kita adalah tegakkan keadilan, bela Islam. Dan tidak ada pertaruhan hidup bagi saya yang paling tinggi, khususnya di Indonesia, untuk menegakkan struktur sosial Islam. Kalau ingin kuat, fatwa ulama harus menjadi pegangan umat Islam. Dua, kepemimpinan informal ulama harus juga menjadi bagian dari budaya Islam Indonesia. Dan yang ketiga, delegitimasi ulama dan delegitimasi majelis ulama adalah puncak keruntuhan umat Islam di Indonesia. Karenanya pertaruhannya adalah hidup dan mati. Untuk ini, demi Islam di Indonesia, kita perjuangkan bersama, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.